Di pertengahan permainan, penglihatanku mulai memutih. Tangan kiriku kebas, seakan mati rasa. Dan tiba-tiba aku tidak bisa mengatur nafasku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Saat aku masih kecil, aku pergi ke sekolah khusus seni. Aku masuk dalam program paduan suara, dan kami sering mengunjungi Disney World untuk tampil dengan beberapa sekolah sekitar. Setiap saat kami pergi, kami akan mendapatkan tiket gratis taman bermain yang bisa kami gunakan kapan saja. Dan di tahun terakhir kelas 8, beberapa teman dan aku memutuskan untuk pergi bersama menggunakan tiket gratis kami. Kami bersenang-senang sepanjang hari dan menaiki berbagai wahana permainan. Itu bukan akhir pekan, jadi taman bermain terlihat lebih kosong dari biasanya. Dan kami bisa bermain Space Mountain 2 kali berturut-turut. Setelah beberapa saat kami kelelahan dan kepanasan, jadi kami putuskan untuk menaiki wahana yang lebih pelan untuk bersantai. Tapi dengan cepat, aku menyadari ada yang tidak beres. Di pertengahan permainan, pandanganku perlahan menjadi putih. Tangan kiriku kebas seakan mati rasa, dan aku tiba-tiba tidak bisa bernafas. Ku beritahu Mama yang duduk di sebelahku tentang apa yang kurasakan. Mama mengatakan untuk berusaha menahannya, karena kami tidak tahu apakah ada pintu keluar darurat di wahana tersebut. Saat permainan selesai, Mama dan teman-teman membantuku di luar. Tak berapa lama, aku pusing dan pingsan di jalan. Semua terjadi setelah segalanya terlihat buram, tapi aku sadar para medis datang dan membawaku dengan kursi roda. Aku tertidur akhirnya dan terbangun di klinik taman bermain. Mama dan teman-temanku juga di sana dan semuanya khawatir. Aku juga ketakutan. Seorang paramedis datang ke ruangan dan menjelaskan bahwa aku dehidrasi dan detak jantungku cukup tinggi. Ia berkata mungkin aku terlalu kelelahan dan akan baik-baik saja jika beristirahat. Para medis memulangkan kami, tapi aku tidak enak badan sepanjang malam. Aku terus-menerus kesulitan bernafas dan aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang di dada. Esok paginya itu menjadi lebih buruk. Aku sedang menonton film di kamarku ketika tiba-tiba detak jantungku mulai tak terkendali. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya, sampai itu terasa sakit dan itu tidak berhenti. Orang tuaku segera membawaku ke unit gawat darurat, di mana aku dengan cepat dipasangkan pada monitor jantung. Dokter berkata ada kemungkinan aritmia, tapi mereka harus melakukan beberapa tes agar lebih yakin. Dokter menjelaskan padaku bahwa jantungmu memiliki tepat satu tempat yang mengatur ritme detak jantung. Pada dasarnya, pemacu jantung bawaan pada tubuh. Nah, pemacu jantung ini memastikan bahwa apapun yang terjadi, jantung harus tetap berdetak. Tapi, tubuhmu terus-menerus membutuhkan adaptasi pada kecepatan dasarnya. Entah saat kamu bergerak, duduk diam, merasa panas atau dingin, atau takut dan ingin melarikan diri, jantungmu bereaksi lebih cepat dari yang kamu pikirkan. Semua sinyal dari tubuhmu ke jantung mempengaruhi pemacu jantung ini, yang mengirimkan sinyal untuk memastikan bahwa semua bagian jantung berdetak dan rileks di waktu yang tepat. Pertama bagian atrium, bagian atas jantung, kemudian ventrikel, di bagian bawah jantung bekerja. Saat aku pulang, dokter memberiku monitor jantung. Itu adalah alat kecil yang harus kupakai setiap hari. Alat itu memiliki kabel yang disematkan pada dadaku dan bagian samping tubuhku untuk memonitor detak jantung, dan alat ini dapat dipasangkan pada sabuk pinggang. Kapanpun aku merasa detak jantungku terasa tidak stabil atau aku merasa lemas, aku harus menekan tombol di mesin itu untuk mencatat detak jantungku selama beberapa menit. Dan beberapa kali dalam sebulan, aku harus menelepon dokter dan menekan tombol menghadap telepon untuk mengirimkan rekaman jantungku. Semua ini berjalan selama 6 bulan dan aku merasa sangat takut setiap waktu. Jantungku bisa saja keluar jalur sewaktu-waktu dan aku harus duduk dan mencoba bernafas berkali-kali. Aku tidak diperbolehkan mengkonsumsi kafein atau gula sama sekali, dan aku tidak diizinkan berlari atau bermain atau melakukan apa saja yang bisa menaikkan denyut jantungku. Selama masa itu, aku masih tidak tahu apa yang terjadi denganku. Saat 6 bulan berlalu, aku akhirnya mendapatkan diagnosa. Aku memiliki penyakit yang bernama takikardia supraventrikular atau singkatnya SVT. Supraventrikular merujuk pada atrium atau bagian atas dari jantung yang di kasusku tidak mengikuti aturan normal persinyalan jantung.
Artinya, sinyal elektrik di jantungku terputus yang menyebabkan banyak isu dan membuat jantungku berdetak terlalu cepat. Normalnya, orang-orang hanya memiliki 2 simpul listrik di jantung mereka. Aku memiliki 17 simpul, beberapa di antaranya bekerja, beberapa tidak. Semua terlilit di sekitar jantungku dan secara acak memutus sinyal elektrik. Jadi, aku tidak hanya memiliki 1 alat pacu jantung, melainkan banyak. Bisa dikatakan bahwa detak jantung yang cepat membuat aliran darahmu mengalir sangat cepat. Tapi, itu hanya benar sampai titik tertentu. Jika sinyalnya terlalu cepat, maka tidak ada waktu bagi darah untuk mengisi jantung, dan itu mengakibatkan jantung tidak dapat melakukan pekerjaan semestinya, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Ini yang menyebabkanmu merasa pusing dan bahkan pingsan. Hal baiknya adalah, pingsan adalah salah satu cara jantung untuk riset. Dokter berkata aku harus menjalani operasi untuk mengatasi masalah ini. Aku takut awalnya, tapi dokter memastikan ini bukan operasi dengan prosedur jantung terbuka. Aku akan menjalani sesuatu yang disebut ablasi kateter, di mana dokter akan menggunakan pembuluh darahku sebagai jalan menuju jantung. Mereka akan memasukkan kamera untuk melihat apa yang mereka lakukan, dan kemudian memakai alat-alat kecil untuk menghilangkan atau mengikis simpul-simpul yang menyebabkan masalah. Proses ini disebut ablasi frekuensi radio atau RF ablation. Jika ada simpul yang letaknya terlalu dekat dengan jantungku, maka simpul itu akan dibekukan atau disebut juga krioablasi, karena mereka harus memastikan mereka tidak mengikis jantungku tanpa sengaja. Kekurangan dari pembekuan adalah simpul-simpul itu bisa berpotensi untuk aktif kembali, jadi aku mungkin akan menjalani operasi lagi di kemudian hari. Tetap saja, dokterku meyakinkan bahwa aku berada di tangan yang tepat dan aku akan baik-baik saja. Di hari operasi, aku duduk di ranjang rumah sakit, dengan gugup menunggu para dokter untuk menjemputku. Orang tuaku berada di sisiku sepanjang waktu, sampai perawat akhirnya datang untuk membawaku. Begitu aku dibawa ke ruang operasi, perawat menyuntikkan sesuatu di infusku dan menaruh masker di wajahku. Mereka menyuruhku untuk menghitung mundur dari 10, tapi aku hanya bisa menghitung sampai 9 sebelum ruangan mulai berputar dan semuanya menjadi gelap. Saat aku akhirnya tersadar, tenggorokanku terasa sangat sakit. Aku ingat mama berusaha memberiku minum, tapi itu justru membuatku mual. Aku tidak bisa fokus pada apapun dan merasa sangat lelah. Saat anestesi mulai pudar, perawat membawaku ke kamar untuk tidur semalaman dan memulihkan diri dari operasi. Tapi aku ingat mendengar orang tuaku bicara padaku dan memberitahuku bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa operasinya berhasil. Esok paginya, dokter datang untuk melihatku, dan ia membawakanku hadiah, sebuah muffin coklat dengan choco chips. Itu adalah gula pertama yang bisa kunikmati setelah 7 bulan, dan itu terasa luar biasa. Aku hampir menangis saat memakannya. Dokter memberitahuku bahwa semuanya berjalan lancar, dan aku bahkan bisa menaiki roller coaster jika aku mau. Kejutannya tidak sampai di situ, karena saat aku kembali ke rumah, teman-teman menungguku dengan keranjang besar yang dipenuhi coklat. Tentu saja semua kegembiraan ini bisa menaikkan detak jantungku yang sebenarnya lumayan mengkhawatirkan bagiku. Tapi, kamu tidak bisa hanya diam di ranjang seumur hidup, dan terkadang itu tetap masih bisa berdetak kencang bahkan tanpa pemicu apapun. Jika aku memiliki masalah lagi, dokter mengatakan padaku bahwa ada pengobatan yang bisa memperlambat sinyal dari alat pacu jantung ke bagian jantung yang bekerja normal, tapi ada efek sampingnya. Pilihan lainnya adalah dengan memotong sinyal di antara pemacu jantung dan jantung itu sendiri dengan operasi kecil, di mana dokter akan membuat luka kecil pada jantung yang akan memotong pemacu jantung yang tidak terkontrol. Dengan demikian, hanya pemacu jantung utamamu yang mengambil kendali. Keberhasilan prosedur ini sangat tinggi, dan hampir semua yang menjalaninya sembuh setelahnya. Sudah 10 tahun berlalu sejak operasi itu, dan aku jauh lebih baik. Aku masih memiliki beberapa kekhawatiran akan kesehatanku jika mengingat betapa menakutkan hal yang terjadi dulu. Tapi terima kasih kepada para dokterku, aku dirawat dengan sangat baik, dan saat ini aku hanya melihatnya sebagai kenangan yang menakutkan. Jika kamu atau orang yang kamu kenal bergumul dengan SVT, ketahuilah bahwa sekarang ini kamu memiliki banyak pilihan untuk mengobatinya,
yang memungkinkanmu menjalani hidup yang panjang dan bahagia.